rezeki oleh Allah lewat usaha, jualan, dan gaji yang didapat dari kerjaan kita. Betul? Kalau kita nggak pernah sedekah, terus besok siapa yang mau nolong, Pak? Duit yang sisa mah dibawa. Bini dia kawin lagi bisa, diambil suami, dua ngelamar perempuan lain juga bisa. Nah, terus kita bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Oke, mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya tiap bulan kita anggarkan berapa buat sedekah kita untuk masjid, musola, ya, atau panti-panti yang ada anak yatim atau ada penghafal Al-Quran. Ibu mungkin udah susah buat ngaji, udah susah, waktunya udah susah, usia udah nggak muda, ngucap sesuatu juga udah berat, lidah udah kaku, baru sampai bak, belum sampai ya, udah belepotan, sampai 6 guru ngaji kapok. Ayo nih, iya, Alif, Alif, Pak, Pak, coba ingat waktu kecil, ciluk, bah, begitu ciluk baru ingat, bah, udah kaku. Tapi siapa tahu duit yang disedekahin di masjid dibeliin Quran. Qurannya dibaca sama yang lewat, sama musafir, dibaca sama orang yang mampir ke masjid, walau seayat, 2 ayat, sesurat, 2 surat. Itu yang tadi, walaupun mungkin cuma 1.000, 10, 20.000, itu pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Siapa yang ngomong? Nabi. Itu janji Nabi, bukan janji caleg, bukan janji bupati, bukan janji gubernur, bukan janji presiden, bukan janji somet yang bisa saja salah. Tapi kalau Nabi sudah kasih tahu, pasti benar. Insya Allah, mudah-mudahan ada anggaran setiap bulan. Berapa aja? Ini bukan buat siapa-siapa, ya buat kita semua. Masjid, banyak gak masjid di Ciawi Gebang? Musola, banyak gak? Anggarin. Belajar menganggarkan untuk kebaikan. Dapat gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, kira-kira berapa ya anggarannya tiap bulan ya? Oh, nanti Jumatan sekian. Jangan sejadah mulu gede di bawah. Tiap Jumat sejadah mulu tebal-tebal. Duitnya kagak. Walau cuma 1.000, walau cuma 2.000, 1.000 rupiah. Nih, kalau yang ngumpul begini, kali 10.000 orang, berapa itu 1.000 kali 10.000? Hah? 1.000 nggak dapat apa-apa. Tapi kalau 10.000 naruh 1.000, kebeli batu bata, kebeli itu keramik, kebeli itu ya jendela, kebeli. Maka jangan remehkan, walaupun kecil. Bisa jadi yang kecil itu nyelamatin kita dari api neraka. Amin ya rabbal. Yang kedua, ilmu manfaat. Nih, ibu-ibu bawa bapak kita ngaji, dapat ilmu nggak? Insya Allah dapat. Ibu bukan ustazah, bapak bukan ustaz. Saya mau ngajar di mana Pak Ustaz? Di majelis taklim kagak punya, di pesantren belum ada. Di mana saya ngajar? Kalau saya dapat ilmu dari pengajian. Nah, ibu punya IG, punya WA, punya Facebook, kira-kira bisa nggak bikin status di WA yang cakep-cakep? Alhamdulillah, hari ini selesai ngaji 1 juz. Masya Allah. Temennya baca, ingat, ya Allah,
Udah 2 tahun lupa buka Quran, lupa baca Quran. Masya Allah, dapat pahala. Bangun malam, gak apa-apa bikin status, niatnya syiar. Alhamdulillah bisa bangun malam, mau munajat sama Allah. Temannya kebangun, lihat statusnya ibu, statusnya bapak, dikerjain sama dia. Dia tahajud, dia sholat, dia bangun, dia munajat. Itu pahalanya dari ilmu yang ditulis di status WA, di status IG, itu Allah kasih buat kita karena kita udah ngajarin kebaikan. Enak gak? Enak gak? Ibu sering bangun malam ngapain? Kencing. Orang kalau kebelet kencing tengah malam itu tanda Allah sayang. Sebab kalau niat bangun tengah malam pakai alarm, berapa banyak handphone 5 udah hancur. Berisik banget nih HP. Dia yang masang, dia ngambek. Tapi kalau mules yang manggil, mules, alarmnya mules, bunyinya bubuk. Kira-kira bangun nggak tuh? Biar kata ngantuk ya, bangun. Oke, kamar mandi. Wow, ada setan. Nggak apa-apa dah, daripada beli setan. Setan dah butuh buruk. Jadi kalau mules, kebelet, pipis, mau buang air malam hari, bisa jadi itu alarm tanda sayangnya Allah. Sebab kalau kita pasang alarm pakai jam, jamnya dibanting. Pakai wakernya hancur. HP-nya dimatiin lagi. Tapi alarm kebelet, alarm mules, bangun. Kalau udah bangun, ambil wudhu, segera sholat walau 2 rakaat. Insya Allah berkah, mahmud, terpuji kedudukan kita. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Oh, ibu sering doain anaknya? Lebih sering doain anak apa sering doain kulkas baru? Ya Allah, kalau tetangga punya 2 pintu, boleh dong kulkas 8 pintu. Itu kulkas mayat di rumah sakit Cipto. Begitu dibuka, jenazah semua di kulkas. Oh, ibu, bapak, saya kasih tahu nih. Terakhir, saya kasih tahu. Ibu kalau ngelihat umur nih, kira-kira umur segini nih masih kepikiran nggak kerja di mana, terus punya duit banyak gitu, kepikiran nggak? Bingung udah ya? Aneh Ustaz, umur udah tua, ijazah juga udah dimakan rayap, mana ya? Tapi kepengen nggak punya mobil, pengen punya rumah, minta sama anaknya. Karena anak yang masih punya kesempatan bisa begitu. Mau tahu caranya? Gampang. Saya bisa jadi doa buat diri sendiri susah, mustajabnya. Dosa lu banyak, kalang, mentok, dosa banyak. Tapi kalau ibu, bapak doain anaknya, walaupun si bapak bukan ahli wirid, ahli pirit, banting gaplek mulu, balak enam, mencapsa remi, ahli pirit, bukan ahli wirid. Kalau dia doa buat anaknya, doanya mustajab. Itu Nabi yang jamin. Dan ini yang sering dilupakan oleh kita orang tua. Ibu walaupun bukan ahli ibadah, mungkin doa buat diri sendiri rada susah. Titipin aja senangnya lewat anak. Ya Allah, anak saya biar senang, biar bahagia, tetap berbakti. Semoga besok dia sukses, dia jadi orang kaya. Ntar kalau kaya, mudah-mudahan dia beliin saya mobil, dikasih saya rumah. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan?
ngomong begini, itu amalan bapak saya dulu begitu. Nah, bapak saya udah meninggal, mak saya udah meninggal. 2021, 11 Juli mak saya, 16 Juli bapak saya. Saya anak satu-satunya, nggak ada abang, nggak ada adik, nggak ada kakak, istri juga baru satu. Tapi rasanya masih seperti ya baru, tetap rasa baru bau, ibu, anjay. Kali ini kita ceramah dianjay-anjayin. Bu, bapak saya pernah bilang begini, Cok, manggil saya Ucok, karena, nah, saya Nasution. Cok, nggak tahu ayah masih bisa nggak nyenengin kamu, ngebahagiain kamu. Bapak saya tukang pisang goreng, tukang es mambo. Saya di sekolahin itu, cuman bisa buat bayaran, buat jajan tuh saya jualan di koperasi pesantren. Orang pada keluar sekolah, saya bantu jualan, orang masuk, saya terlambat. Karena saya baru nikmatin bakwan, nikmatin es, hasil dibayar dari koperasi. Jualan, bantuin, dapat upahnya. Dia bilang, saya nggak tahu di usia begini masih bisa nggak cari duit buat nyenengin Ucok, buat ngebahagiain Ucok, biar Ucok punya rumah. Tapi, nah, kata ayah saya kan lulusan Pondok Pesantren Mustofawiyah di Purbabaru, Sumatera Utara. Itu pondok pesantren tertua juga itu. Nah, beliau bilang begini, ya ini ilmu-ilmu Nabi yang dipakai. Kan Nabi jamin tuh, orang tua kalau doa buat anak tidak ada hijab, mustajab. Dia bilang begini, mudah-mudahan Ucok nanti duitnya banyak, bisa punya rumah. Kalau punya rumah yang gede, Ucok jangan tinggalin ayah, jangan tinggalin emak. Ayah, emak pengen tinggal bareng sama Ucok, sama istri Ucok, sama anak-anak Ucok. Masya Allah. Nggak tahu bagaimana. Ya ngalir gitu aja. Allah kasih. Ini tahadus bin nikmah nih, karena bapak saya udah nggak ada, emak saya udah nggak ada, saya ceritain dah. Ibu bisa begitu tuh. Bapak bisa begitu. Tapi umur saya udah tua, mungkin begitu. Rasanya nggak mungkin dah, saya bisa nikmatin kekayaan anak. Ya. Kali-kali begitu nanti, Allah ijabah doa ibu kan, anak duitnya banyak. Ibu udah meninggal, dibikinin masjid, dibikinin pesantren, dibikinin madrasah, hadiahnya buat ibu dan bapak. Wow. Orang kaya aja belum tentu begitu. Siapa tahu. Makanya jangan nyerah buat doa. Kalaupun umur udah tua, bisa jadi nggak nikmatin ya kebahagiaan anak, suksesan anak. Tapi begitu anak punya uang, ya Allah, saya mau hadiahin bapak saya masjid. Saya mau hadiahin emak saya masjid. Pahalanya buat dia ya Allah. Wis. Asik nggak dah? Asik nggak tuh? Doain ya. Saya titip doa buat anak-anak ibu semua. Saya udah berasa, udah tua 41. Anak udah 3. Ngelihat pergaulan sekarang Pak, ya Allah, takut. Ada bapak dibunuh anak sendiri, ada emak dibunuh anak sendiri, ada emak dicekek anak sendiri, ada bapak didorong anak sendiri, dianiaya. Ngeri. Ngeri nggak? Doain. Kalau soal sekolah, bagus sekolahin. Di mana aja yang kita bisa, yang kita mau, yang kita mampu. Sama sekolah mahal, sekolah murah, tetap Pancasila silanya 5. Nggak mentang-mentang mahal, Pancasila jadi 7 silanya. Lalu kan sekolah gratis, silanya 5. Gue sekolah mahal 7. Enggak. Mahal murah sekolah 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 kali 2 8. Nggak mentang-mentang sekolah mahal 4 kali 2 20. Lu kan sekolah gratis 4 kali 2 8, gua mahal 20. Enggak, sama sarua kene. Sama. Apa yang membedakan?
jalur spiritualis. Kalau jalur akademis mah sama, mau sekolah murah, sekolah mahal, sekolah gratis dari pemerintah ya sama. Isinya ya begitu aja kurikulumnya. Rukun Islam 5, rukun iman 6 sama. Rumus matematika begitu. Rumus mati-matian juga sama. Yang beda jalur spiritualis. Masih zikir? Masih suka baca zikir? Masih suka baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar? Masih? 33? Habis sholat? Yakin? Baca. Nabi jamin kalau kita punya dosa hari itu seluas buih di lautan, dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau dosanya diampunin, mulus jalannya, nggak geradak geruduk, nggak banyak lubang, nggak kena jalan hancur, mulus. Ambil jalur itu. Pernah habis sholat selalu fatihain anaknya? Ibu sering fatihain anaknya apa fatihain lakinya? Lu fatihain apa ke laki? Biar cepet. Fatihain buat roh dan jasad anak saya. Jagain ya Allah. Fatihah. Pernah puasa? Puasanya jadikan tawasul buat anak kita. Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya puasa karena Engkau. Kau terima puasa saya ya Allah. Saya bertawasul dengan puasa ini. Jadikan sukses hebat anak saya ya Allah. Makanya Nabi puasa hari Senin. Nabi puasa dengan kelahirannya. Nabi bersyukur dan beramal baik dengan puasa sunnah yang dijalankan. Jadi puasa Senin tuh buat kita. Puasain. Anaknya dipuasain, jadikan puasa kita tawasul untuk kesuksesan, kebahagiaan anak. Gratis. Malah dengan ibu puasa irit beras hari itu. Nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan sore, irit beras. Enak nggak? Ambil jalur itu. Biar kita punya jiwa pemimpin. Kan dari dulu Nabi udah bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin. Pemimpin buat anak, pemimpin istri, pemimpin untuk keluarga. Maka jadilah orang-orang yang berjiwa pemimpin, punya tanggung jawab. Anak kita tanggung jawab kita. Doain mereka, sekolahkan mereka, mudah-mudahan bersama kita di surga. Amin ya Rabbal. Pesan saya yang terakhir, sebentar lagi mau pilkada. Jaga kerukunan, damai, tetap asik-asik aja, enjoy aja, happy aja. Siapapun pemenangnya nanti, ya sudah, nikmati aja. Ya, kalau ada keputusan yang salah, diingatkan. Kalau ada keputusan yang baik, didukung. Kalau ada yang kurang, disampaikan. Nah, itu tugas rakyat. Tugas pemimpin, berusaha. Nah, kebetulan tiap 5 tahun ada pilkada. Ada berapa yang ikut nih? 3. Di Kuningan. Ada berapa? 3 pasang. 3-3-nya saudara kita. 3-3-nya keluarga kita. 3-3-nya orang yang hidup bersama dengan kita. Siapapun, bagaimanapun nanti keputusannya saat selesai pilkada, mudah-mudahan aman, baik, dan sejahtera kita semua. Amin ya Rabbal. Itu saja dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan, kesalahan. 2 jam setengah 11 lewat sedikit. 1 jam kurang lebih kita bersama. Hati-hati di perjalanan. Terima kasih atas segala kehadiran waktu dan kesempatan yang diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama bacaan saya Iman Al-Hidayah di KTP Arif Hidayat. Pernah ketemu sama Ustadz Solmed di Jakarta. Kalau tidak salah. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah rentetan acara sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Salah ya.
Mari kita tutup acara malam hari dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami segenap panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.